kembali tentang dia dari apa yang diperdebatkan oleh Yahudi maupun Nasrani. Jawaban Nabi Muhammad SAW tentang siapa orang yang benar-benar dekat dan bisa dianggap sebagai mengakui pengikut Ibrahim kemarin sudah kita pelajari adalah mereka yang pertama tetap bertauhid. Artinya ideologi utamanya adalah ideologi tauhid yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi kalau sekarang misalnya baik Yahudi maupun Nasrani lalu kemudian menyekutukan dengan yang lain, berarti ya nggak berhak mengaku sebagai pengikut Ibrahim. Yang kedua kemarin pengikut Ibrahim itu adalah yang Hanifah Musliman. Pertama Hanif itu yang tegak lurus tidak menyekutukan dengan apapun. Musliman adalah yang salah diri tunduk patuh terhadap apapun perintah Allah, apapun larangan Allah. Nah, di dalam ayat ini ditegaskan lebih jelas bahwa siapa orang yang bisa mengaku diri sebagai Ibrahim, pengikut Ibrahim, adalah pertama orang yang lalladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikutinya. Mengikuti apa? Ya, kembali lagi mengikuti ajaran, ideologi, kepatuhan, kepasrahan, dan tapak tilasnya Nabi Ibrahim. Itu. Jadi meskipun bahkan keturunan Nabi Ibrahim sendiri sekalipun, ya belum tentu menjadi orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Dalam satu ayat dijelaskan bahwa sebagian nanti keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang taat dan ada yang enggak. Waktu itu Nabi Ibrahim minta jaminan, ya Allah, keturunanku nanti jadikan orang-orang yang mulia semua ya Allah, yang taat kepadamu. Iya, bagi yang taat, bagi yang enggak ya enggak gitu. Artinya sebagian dari keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang taat, ada yang tidak gitu. Jadi, nah di situ jelas bahwa keturunan siapapun, baik keturunan Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang pilihan. Tapi kata Allah, iya, tapi bagi mereka yang benar-benar taat, tapi bagi yang tidak taat nggak bisa gitu. Makanya Nabi Ibrahim berdoanya itu Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunan itu orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, berarti satu di antara yang mengikuti Nabi Ibrahim, bahkan dzurriyyati Ibrahim, dzurriyyah Ibrahim itu dirinya yang menegakkan sholat, yang benar-benar mengikuti ajarannya. Yang kedua adalah siapa? Yakni kata ayat ini disampaikan bahwa siapa mereka yang mengikuti Ibrahim itu adalah mereka Nabi wahada Nabi. Siapa yang disebut hadza? Hadza di situ yang disebut adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang kita tahu anak keturunan atau murid-murid atau santri jamaahnya Nabi Ibrahim dari zaman Nabi Ibrahim sampai selanjutnya yang mengikuti, yang kemarinnya tetap tegak lurus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah wahada Nabi, dan Nabi ini, ya, ini Nabi Muhammad SAW
Yang ketiga adalah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai nanti kiamat, dengan tentu melaksanakan syariat nabinya masing-masing di masanya masing-masing. Karena kalau sudah berganti masa, tetap harus mengikuti syariat nabi selanjutnya. Nah, yang tidak dilakukan oleh para umatnya nabi-nabi dulu itu adalah begitu pergantian nabi, mereka tidak mau mengakui. Begitu Allah menurunkan pelanjut tongkat estafet ideologi ketauhidan dengan sentuhan syariat atau cara ibadah yang sedikit berbeda, mereka tidak mau mengakui. Allah tidak menurunkan nabi lagi setelah Nabi Yusuf. Ada juga ayat gitu. Apa hak dia membatasi Allah? Kata-kata ya gitu, karena di samping egoisme mereka, di samping keengganan untuk melepaskan diri dari kebiasaan zaman sebelumnya, juga ada rasa tersaingi terutama dari tokoh agamanya. Maka walladzina amanu ini adalah orang-orang beriman yang telah lulus di setiap zaman kenabian pasca Nabi Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung untuk orang-orang beriman. Kalau kita benar-benar percaya akan hadirnya Allah, akan pertolongan Allah, ya wali kan. Karena tawakal kita itu benar-benar di tingkat tinggi. Min ahlil kitab lau yudilunakum. Orang-orang kafir itu sangat ingin menyesatkan kalian. Padahal wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashkurun. Kalau saja mereka bisa, mereka sangat ingin menyesatkan kalian. Kalau saja mereka bisa. Padahal ketika mereka menyesatkan kalian, tidak ada yang mereka sesatkan kecuali diri mereka sendiri. Jadi itu memang sudah sejak dulu. Coba dibuka itu di surat Al-Baqarah ayat 120. Coba dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 120. Yang belum baca, latihan yang tadi belum baca, silakan. Baca artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti ajaran-ajaran mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika kau mengikuti keinginan mereka setelah itu, sampai kepadamu tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Shadaqallahul Azim. Jadi sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani terutama, ya sebenarnya Yahudi dan Nasraninya, tapi setan yang memperalat sebagian dari seluruh kita. Setan itu nggak akan pernah rela sampai manusia ini keluar dari agamanya. Dalam akhirnya satu min ahli kitab, sama dulu para ahli kitab juga sangat menginginkan agar orang-orang beriman itu keluar lagi dari keimanan. Sangat menginginkan. Padahal sebenarnya ketika seperti itu mereka tidak ada kecuali mereka mendolimi atau menyesatkan diri sendiri. Tetapi dulu gigihnya setan di dalam menyesatkan manusia untuk keluar dari agama ini, untuk mengikuti jalan kesesatan itu halus sekali sehingga nggak kerasa. Bagi mereka yang sudah keluar dari ajaran itu nggak kerasa. Kebanyakan yang sudah keluar dari ajaran dan tidak dicatat oleh Rasulullah bukan kok orang yang terang-terangan memusuhi Islam. Nah, orang yang
dia sudah katut hawa nafsu tapi nggak kerasa bahwa sudah terlempar dari siratal mustaqim. Nggak kerasa. Perasaannya ya masih baik. Perasaannya ya masih beriman. Nah ini yang justru bahaya. Ketika sudah disesatkan oleh setan. Sehingga perdebatannya tidak pada konteks siapa menyesatkan siapa. Tapi apakah yang disesatkan itu merasa. Makanya di atas tadi disebut wama yashurun. Rasa. Karena hidupnya kayak baik saja. Bekerja ya tetap bekerja. Beribadah ya iya. Sedekah ya sekali ya. Rasa sudah baik-baik saja. Padahal banyak diri yang menunjukkan bahwa orang ini atau kita kadang sudah tersesat. Kalau tersesat merosot gitu, lalu ada celah untuk baik kita tersesat, rasa ini yang bahaya. Makanya Quran memberitahukan ini. Ya alal kitab lima takfurun nabi ayatillahi wa antum jadun. Kenapa wahai ahli kitab kamu mengingkari ayat-ayat Allah yang dibawa Muhammad sementara kalian sendiri menyaksikan baik menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad secara lahir dan juga cerita tentang Fir'aun di masa lalu semua tahu kebenaran itu menyaksikan sendiri tapi ya tetap tidak beriman karena kebenaran itu mahal keimanan itu mulia sehingga ya buat kita ini harusnya mendapat hidayah atau tidak itu kalau tidak dapat itu sedih sekali. Kalau mendapat syukur sekali karena mahal yang didapat itu hidayah itu. Maka ini orang kafir ini kalau sudah kadung nggak senang ya teman. Padahal sebenarnya mereka menyaksikan kebenaran itu. Tapi bukan seandainya malaikat diturunkan dan orang mati dibangkitkan untuk menyaksikan atau memberikan saksian kebenarannya. Tapi kalau tidak beriman ya tidak bisa. Itu disebutkan ya. Seandainya malaikat diturunkan dan orang yang meninggal dibangkitkan untuk bersaksi karena manusia yang memang ada data baik yang nggak akan percaya. Karena itu percaya ini menjadi satu juga yang harus kita saya itu kajian kita kok kalau ada yang ditanyakan atau kita bahkan silakan. Silakan. Kasihan ayo. Karena Haikan kok. Nah ceket. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Izin Gus. Terkait peringatan Allah pada ahli-ahli kitab yang menyebutkan ayat-ayat Allah itu apakah ini juga berlaku pada ahli-ahli kitab di mana kitabnya itu adalah Al-Quran gitu. Berarti ahli-ahli Al-Quran menyembunyikan ayat-ayat Allah itu. Ini berlaku juga mungkin ya. Ya, mohon pencerahannya. Ya. Jadi gini kan, Al-Quran sendiri, ya, Al-Quran sendiri itu melarang untuk menyembunyikan ayat-ayat Allah. Kalau di zaman dulu, ya di zaman dulu itu ahli kitab memang yang apa ya, yang menyembunyikan ayat-ayat Allah itu taktumul haqqo itu mereka. Coba dibuka di Quran surat Al-Baqarah Pak Yayan ayat 146. Ayat 146.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri kitab yaitu Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ada di ayat 159, di ayat 174 gitu. Dan banyak lagi di ayat 283 itu juga. Jadi mempercayai sebagian dan seterusnya. Memang di situ dijelaskan. Nanti di ayat 71 juga surat Ali Imran ini akan kita kebenaran. Tapi yang sangat penting itu adalah di ayat 187 surat Ali Imran ini. Coba lihat. Ayat 187 Ali Imran ini. Banyak sebenarnya, tapi ini Ali Imran ini, ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu, kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Sadaqallahul-Azim. Di situ jelas kan? Jangan kamu menyembunyikan, apalagi menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit. Itu maknanya universal sudah. Meskipun di zaman itu pada para ahli kitab, maka ini menjadi satu, kalau ahli kitab baca dilarang, apalagi kita. Dan kalau di situ disebutkan, kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, ya kita lihat aja pada praktek hidup sekarang ini. Kenapa? Karena mengajak untuk refleksi pada diri kita aja, di sekitar kita, di lingkungan kita. Ada nggak orang-orang yang kemudian ini benar padahal salah, atau sebaliknya, ini salah adalah benar. Ketika itu bertentangan dengan nafsu, maka dibilang salah. Tapi ketika itu bersesuaian dengan nafsu, maka itu benar. Ketika itu bersesuaian dengan kepentingan yang banyak, ya itu benar. Kalau itu benar itu salah, tapi kalau kebersesuaian dengan hidayahnya, nah ini memang sama. Ada orang-orang di zaman sekarang yang juga antum takut, kamu menyembunyikan kebenaran. Nah prakteknya sekarang itu aja. Jadi setiap kali ada pelanggaran, ada keangkara murkaan di tengah masyarakat, lalu kemudian masih dijadikan justifikasi pembenar atas keangkara murkaan itu, ya itulah namanya yang orang, terutama tuntutan kepada orang-orang yang tahu kebenaran, tahu kitab, kan harusnya menjadi kaca. Nah, yang kedua itu ada bahkan bagi siapa yang tidak belum disebut benar sampai kalian mengamalkan isi kitab Taurat, gitu kan? Injil dan Quran. Gitu. Nah itu kan berarti menunjukkan sama sebenarnya atau tuntutan untuk mengamalkan isi kitab Taurat dan Injil itu sama dengan ketika kita juga ada tuntutan untuk mengamalkan isi Al-Quran.
Maka kalau menyembunyikan juga sama tuntutannya. Nah, sekarang kita lihat prakteknya di muka bumi ini gimana? Kenapa? Karena dalam surat Al-Jumu'ah itu sebutkan barang siapa yang membawa kita, membawa itu ya hafal, ya ngerti gitu kan. Tapi kemudian tidak mengamalkannya, Allah memberi perumpamaan mereka seperti apa? Binatang ternak atau himar yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amat buruk perumpamaan buat mereka. Nah, kayak gitu. Silakan. Ada lagi, silakan. Iya, terima kasih. Monggo. Ada lagi? Yang mau diperjelas? Atau ditanyakan? Atau karena mungkin penjelasan saya kalau ada yang memperkuat dari kita yang mendukung, silakan disampaikan. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya ingin mengakhiri kajian kita ini dengan begini dulu. Bahwa dari pertanyaan Pak Yayan tadi, itu lebih membuat kita semakin jelas bahwa harus kita selalu kacakan itu menjadikan Quran itu sebagai tools yang berlaku sampai akhir zaman. Al-Quran itu nggak ada expiry date-nya, nggak ada tanggal kedaluarsanya. Kalau nggak ada expiry date-nya, berarti Quran itu mestinya ya tetap berlaku sampai akhir zaman. Baik dalam moral warning, meskipun tetap harus kita lihat konteksnya sebuah ayat tentang apakah itu muhkamat atau perlu tafsir. Tapi Quran itu tetap merupakan pusaka yang suitable, yang cocok dengan keadaan apapun. Kita aja yang kadang kurang cocok sehingga menyalahkan seolah-olah Quran itu harus diupdate. Misalnya ada usulan akhir-akhir ini. Ya, karena nggak melihat Quran itu sebagai sesuatu yang bisa diaplikasikan dan bisa dijadikan pedoman untuk hidup. Misalnya Quran menceritakan tentang Qarun. Qarun itu perilakunya gini. Allah menceritakan tentang Fir'aun. Fir'aun itu penguasa yang gini. Ya meskipun saat ini kayak nggak ada Qarun, kayak nggak ada Fir'aun, tetapi peringatan tentang Fir'aun dan Qarun itu pasti tetap relevan dengan zaman sekarang. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa kenapa umat di setiap nabi itu mendustakan, ya karena mereka membangun standarnya sendiri, bukan pakai standarnya. Ayo kita di sini belajar untuk menjadikan standar Allah yang ada dalam Quran itu sebagai standar utama dalam kehidupan dalam dunia. Saya rasa itu kajian pada bagian ini. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia sama akhirat, bila akhir yang amin. Allahumma sholli ala Allahumma atina fid dunya hasanah wa Rabbana wa la taj'alna Rabbana ja'alna muslimin wa atina hasanah. Rabbana wa la taj'alna
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih Bu, matur nuwun. Allahumma barhamna bil Qur'an